Halo ibu-ibu semuanya, selamat datang di podcast Kesehatan Wanita bersama saya Dr. Hana. Hari ini kita bahas satu topik yang sering banget ditanyakan oleh para ibu. Judulnya, mitos atau fakta. Setelah menopause, wanita tak bisa lagi merasakan gairah dan energi feminin. Sebelum mulai, yuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya ibu-ibu nggak ketinggalan pembahasan menarik seputar kesehatan wanita dan kebahagiaan di usia matang. Saya, Dr. Hana. Saya fokus membahas kesehatan dan keseimbangan tubuh wanita, terutama di masa perimenopause dan menopause. Karena saya percaya, setiap fase hidup wanita itu indah, termasuk fase setelah haid berhenti. Banyak ibu yang datang ke saya dengan wajah cemas. Kadang bilang begini, "Dok, saya kan sudah menopause. Apa saya masih bisa merasa bergairah? Masih bisa merasa cantik dan menarik kayak dulu?" Dan saya selalu jawab dengan senyum, "Tentu saja bisa, Bu." Karena itu mitos besar. Menopause bukan akhir dari gairah dan bukan akhir dari energi feminin seorang wanita. Secara medis, memang betul setelah menopause kadar hormon estrogen dan progesteron menurun. Akibatnya bisa muncul perubahan. Vagina terasa lebih kering, sensitivitas berkurang, kadang muncul rasa tidak nyaman. Itu hal yang wajar, Bu. Tapi, itu tidak berarti gairah hilang sepenuhnya. Karena gairah seorang wanita tidak hanya datang dari hormon, tapi juga dari perasaan, hubungan, dan cara ibu melihat diri sendiri. Banyak penelitian menunjukkan wanita justru bisa menemukan kembali semangat dan gairah baru setelah menopause, asal tahu cara beradaptasi dengan tubuh yang berubah. Jadi, menopause bukan kehilangan, tapi transformasi, perubahan menuju versi diri yang lebih matang dan bijak. Dari sisi medis, hormon estrogen memang punya peran penting menjaga aliran darah, kelembapan alami, dan keseimbangan mood. Ketika kadarnya menurun, tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi tubuh wanita luar biasa, Bu. Tubuh kita bisa beradaptasi. Asal ibu bantu dengan nutrisi yang baik, istirahat cukup, dan pikiran yang tenang. Dan ingat, gairah itu tidak hanya berasal dari tubuh. Ia juga muncul dari pikiran dan hati. Kalau ibu merasa dicintai, dihargai, dan percaya diri, otak akan melepaskan hormon dopamin dan oksitosin, dua hormon yang membuat kita merasa bahagia dan hangat. Jadi bukan gairahnya yang hilang, Bu, tapi cara tubuh mengekspresikannya yang berubah. Sebelum menopause, energi feminin sering dikaitkan dengan kecantikan fisik dan kesuburan. Tapi setelah menopause, energi feminin berubah wujud menjadi ketenangan, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Saya sering bilang ke pasien, "Ibu, nggak kehilangan daya tarik. Ibu cuma berganti frekuensi. Kalau dulu daya tarik terpancar lewat tubuh muda, sekarang terpancar lewat karisma dan ketenangan." Saya pernah menangani seorang pasien, kita sebut saja namanya Ibu Sari, usia 54 tahun. Beliau datang sambil berkata, "Dok, saya merasa sudah bukan wanita lagi. Saya nggak punya gairah." Setelah diperiksa, ternyata ada kekeringan vagina dan gangguan tidur. Kita bantu dengan terapi ringan dan pola hidup sehat. 2 bulan kemudian, Ibu Sari datang lagi dengan wajah cerah. Katanya, "Dok, ternyata saya masih bisa merasa hangat dan bersemangat. Saya cuma perlu berdamai dengan tubuh saya." Dan saya yakin, banyak ibu di luar sana yang akan merasakan hal yang sama. Sekarang, mari kita bahas hal praktisnya ya, Bu. Apa saja yang bisa membantu mempertahankan energi dan gairah setelah menopause? Pertama, perhatikan makanan. Perbanyak sayuran hijau, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Kedelai juga bagus, karena mengandung fitoestrogen alami. Kedua, olahraga rutin. Tidak harus berat, Bu. Cukup jalan kaki 30 menit, yoga atau senam ringan. Tubuh yang aktif menjaga aliran darah dan hormon endorfin tetap tinggi. Ketiga, tidur cukup dan kelola stres. Stres berlebihan bisa menurunkan hormon bahagia. Jadi penting untuk punya waktu rileks setiap hari.
Keempat, rawat diri. Gunakan wewangian yang menenangkan. Kenakan pakaian yang membuat ibu merasa nyaman dan cantik. Karena rasa percaya diri itu bagian besar dari energi feminin. Kelima, komunikasi terbuka dengan pasangan. Bicara dengan jujur soal perubahan tubuh supaya tidak ada salah paham dan hubungan tetap hangat. Energi feminin itu tidak hilang hanya karena hormon berubah. Energi itu tetap hidup di dalam diri setiap wanita. Ia hadir dalam bentuk kelembutan, kasih, dan kekuatan batin. Menopause bukan tanda akhir, justru awal dari fase baru, di mana ibu bisa lebih damai, lebih sadar, dan lebih kuat. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu tubuh beradaptasi. Pertama, latihan pernafasan setiap pagi. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Rasakan tubuh lebih rileks. Kedua, gunakan pelumas alami jika terasa kering saat berhubungan. Ketiga, konsumsi vitamin E, omega 3, dan magnesium. Dan kalau ada keluhan yang berat, jangan ragu konsultasi ke dokter. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat perubahan besar bagi kenyamanan hidup sehari-hari. Jadi kesimpulannya, setelah menopause, wanita masih bisa merasakan gairah dan energi feminin. Karena gairah sejati lahir dari hati, bukan semata-mata dari hormon. Ibu-ibu tetap bisa merasa cantik, tetap bisa merasa dicintai, dan tetap bisa menikmati kedekatan dengan pasangan. Asal mau menerima perubahan tubuh dengan penuh kasih. Menopause bukan titik akhir, justru awal dari fase baru, di mana ibu bisa lebih damai, lebih sadar, dan lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau podcast ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman atau saudara perempuan yang sedang melewati fase serupa. Dan tulis di kolom komentar, saya tetap berenergi dan bahagia di usia saya sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Dr. Hana. Tetap sehat, tetap cantik, dan tetap bercahaya dari dalam.